Pengguna Zoom. Ini mau dimulai aja. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-record ya. Jangan lupa kalau mulai langsung di-record. Oke. Ini ikut Anis. Teman-teman jangan lupa on cam, jangan lupa on cam. Backgroundnya juga jangan lupa ganti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, selaku instruktur sekaligus Ibu Guru pendamping Budiana Mustika Sari. Yang saya hormati Pak Muhammad Ardi Budiawan. Dan yang saya hormati kakak pembimbing, OSIS dan seluruh peserta. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara webinar yang diselenggarakan dalam rangka mendukung kemajuan dan kebermanfaatan sekolah kita tercinta. Saya Muhammad Abiyu Pratama selaku host pada hari ini merasa sangat senang bisa memandu jalannya acara yang penuh manfaat ini, yang tentunya akan memberikan banyak ilmu, wawasan, dan juga peluang besar bagi sekolah kita. Sebelum webinar dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan satu persatu anggota tim webinar kelompok 7. Saya sendiri Muhammad Abiyu Pratama sebagai host, Sheryl Akila Maruto sebagai presenter, Nakesha Adinya Fitri sebagai moderator, Winasya Hasna Sakira sebagai digital flyer, dan yang terakhir Danis Aidin Cili sebagai presensi digital. Baik, untuk memandu jalannya ke sesi berikutnya, saya mempersilakan kepada moderator kita yaitu Nakesha Adinya Fitri untuk mengambil alih. Nakesha, dipersilakan. Terima kasih kepada host yang telah membuka acara ini dengan baik. Perkenalkan, saya Nakeshinda Fitri yang akan bertugas sebagai moderator dalam kesempatan webinar kali ini. Selanjutnya, izinkan saya membacakan tata tertib terlebih dahulu kepada seluruh peserta yang berada di Zoom. Pertama, silakan mengisi presensi digital yang sudah dikirim di kolom chat. Kedua, dimohon untuk on cam dan memakai background yang sudah dibagikan. Ketiga, dimohon untuk tetap tenang dan tidak ada yang berbicara saat presenter sedang menjelaskan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Pembicara berikutnya adalah presenter kita, Sheryl Akila Maruto, yang akan memaparkan materi bertemakan membentuk generasi tangguh melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Baik, tanpa berlama-lama kepada Sheryl
Kami persilakan untuk menyampaikan presentasinya. Waktu disediakan adalah 20 menit. Silakan. Sheryl, Sheryl, baik sebentar. Oke, bentar. Sheryl lagi nge-lag. Maaf, Bu. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Halo, apa suara saya sudah terdengar? Halo, halo? Sudah. Oke, maaf ya karena eh, terkendala sedikit. Izin sebentar. Terima kasih atas kesempatannya ya. Moderator, izinkan saya untuk memaparkan webinar yang bertemakan Sekolah Ramah Anak dan dengan judul yaitu membentuk.
Assalamualaikum. Oke, mungkin buat kelompok yang terakhir ya, kalau misalnya ada kendala sinyal seperti ini tuh seharusnya sudah ada backupnya, mulai dari pemateri atau moderator atau teman-teman yang lain. Moderator bisa mengajak diskusi kepada pesertanya, jangan seperti ini. Gitu, jangan sampai dia lama-lama tidak tahu mau ngapain kayak gitu. Oh, baik, Pak, maaf. Terima Em, kasih. iya, makasih ya Pak pemasukannya. Maaf, di sini ada kendala sebentar. Eh, Mohon maaf, ini sudah kendala sebentar. Halo teman-teman, izin menggunakan HP ya. Maaf dari tadi terkendala. Apakah PPT-nya sudah bisa di-share? Em, Teman-teman, belum ada PPT sebenarnya. Sebentar, ini lagi. Sebentar. Ih, ini PA-nya bisa ditutup gak? Kenapa? WhatsApp-nya bisa ditutup.
atau tidak? Iya, Mas, bentar. Aduh, Saya melihat Teman-teman apakah sudah bisa atau masih nge-lag? Saya bisa tampil dari HP. maaf, Pak, tadi. Aduh, keset. Udah dari komputer lagi, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 7. Hostnya tuh pengguna Zoom siapa? Abiu, Bu. Abiu. Abiu, mana Abiu? Abiu, Ya, Bu. ini kendalanya kenapa? Nggak bisa nampilin PPT? Iya, Iya, Bu. maaf, Bu. Hostnya dibantu. Tolong Dibantu temennya Iya, Bu, ini saya. nampilin PPT. Jangan Saya diem bantu. aja nungguin. Bu Diana, agar webinar tetap berjalan, apakah boleh PPT-nya dikirimkan ke grup? Lalu saya jelaskan di sini terlebih dahulu sambil menunggu PPT-nya bisa dimunculkan ke layar. Kesulitannya apa? Tidak bisa menampilkan. Shirley nggak bisa menampilkan karena Shirley pakai Iya, handphone tidak ya. bisa menampilkan PPT. Iya. Nah, Jadi temen yang lain kan pakai boleh laptop. dikirim dari grup dahulu Enggak. sambil Temen yang lain, tunggu. bentar. Temen yang lain nih, teman sekelompoknya bisa nggak nampilin? Terutama host. Ayo kelompoknya Abiu, Danis. Bantu temennya nampilin PPT. Kesulitannya di mana? PPT-nya masih dalam bentuk link, belum diunduh apa gimana? Tidak begitu, Bu. Tadi masalah internet, lalu saya tidak bisa masuk ke komputer lagi. Ya, kan ada temen yang lain. Mana temen yang lain? Host? Host juga pakai handphone. Abiu juga pakai handphone, Abiu. Iya, Bu, saya pakai handphone juga, Bu. Siapa satu kelompoknya yang pakai laptop? Itu, Bu, si Danis.
Danis pakai laptop, Bu. Danis ubah jadi host. Biar bisa nge-share. Harusnya host itu pakai laptop, jangan pakai handphone. Nah, Danis dibantu temennya Udah saya jadi untuk host share kan. PPT-nya. Nah, Danis sudah jadi host nih. Aduh. Bu, saya tidak bisa, Bu. Kenapa? Ini nggak ada yang bisa, nggak ada yang handle. Nazwa coba. Habiu aja, Bu, juga bisa dia pakai laptop, Bu. Tadi katanya pakai. Iya. Habiu, Bu, sepertinya bisa dia, Bu. Teman-teman, apakah sudah terlihat? Oke. Maaf untuk kendalanya ya teman-teman. Izin melanjutkan. Maaf masih ngelag ya teman-teman ya. Baik. Baik, maaf kendalanya. Izinkan saya untuk memaparkan webinar yang bertemakan Halo? Baik, izinkan saya untuk memaparkan webinar yang bertemakan Sekolah Ramah Anak dan dengan judul yaitu Membantu Generasi Tangguh melalui 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Lalu ada anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Ceril Akila Maruto, lalu Danis Aidin Jili, lalu Muhammad Abi Pratama, Nakesha Andia Fitri, Winazia Hasna Syakira. Next. Kemudian berikut adalah isi ringkasan materi yang akan saya bahas kali ini. Terdiri dari terdiri dari pengertian dan tujuan dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, manfaat dan dampak positif, bagaimana cara penerapannya, dan yang paling penting yaitu kesimpulan. Nah, gimana sih kunci menjadi generasi penerus yang tangguh? Sebelum tahu hal itu, kita perlu tahu namanya apa isi dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi,
Maaf teman-teman, ini PPT-nya agak sedikit lag ya. Mohon maaf. Jadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu yang pertama ada bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan juga tidur cepat. Lanjut. Setelah kita tahu apa saja 7 kebiasaannya, akan sia-sia jika kita tidak mengetahui tujuan dari hal yang harus kita lakukan setiap harinya. Nah, caranya dengan menerapkan 7 kebiasaan ini membantu anak tumbuh sehat, disiplin, berakhlak baik, dan peduli sekitar. Anak jadi terbiasa mengatur waktu, menjaga tubuh tetap sehat, rajin belajar, dekat dengan Tuhan, serta mampu bergaul dengan baik di lingkungan. Dan kebiasaan ini, anak siap menjadi generasi yang tangguh, berprestasi, dan membawa kebaikan bagi keluarga, sekolah, dan juga bangsa. Next, kalau sudah dilakukan tentu saja bisa berdampak pada kehidupan sehari-hari, karena jika kebiasaan ini diterapkan secara konsisten, dapat berpengaruh juga pada kehidupan kita di masa depannya. Nah, contohnya yang pertama, membentuk karakter disiplin, tanggung jawab, dan nilai luhur. Poin-poin ini sebenarnya didapatkan dari 7 kebiasaan tadi ya. Nomor 2, menjaga kesehatan fisik dan mental anak. Yang ketiga, melatih keterampilan sosial dan kepedulian. Yang keempat, meningkatkan prestasi akademik. Yang kelima, mendorong kemandirian dan percaya diri, merangsang kreativitas dan berpikir kritis, dan yang terakhir menjadi bekal untuk menghadapi masa depan. Nah, dengan menerapkan kebiasaan ini, kita tidak hanya sekedar mengikuti rutinitas, tapi kita juga sedang membentuk diri kita agar menjadi pribadi yang lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, dan siap untuk menghadapi masa depan dengan persiapan yang lebih baik. Misalnya, saat kita terbiasa bangun pagi, kita akan lebih mudah mengatur waktu untuk belajar, beribadah, berolahraga, dan melakukan hal-hal bermanfaat lainnya sepanjang hari. Next. Nah, untuk orang-orang yang belum terbiasa melakukan aktivitas seperti ini, tentunya akan sedikit sulit menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya, karena setiap individu itu pastinya berbeda. Banyak hambatan yang akan kita dapatkan ketika kita mencoba sesuatu yang produktif. Nah, contoh hambatan yang sering muncul yaitu ada rasa malas, kecanduan gadget, kurang dukungan lingkungan, dan lain-lain. Nah, hal ini bisa saja menjadi dampak negatif yang berkelanjutan. Dari masalah yang paling umum ini, saya akan memberikan tips-tips untuk mengatasi hambatan-hambatan yang umum terjadi pada diri kita. Yang paling umum, yang pertama rasa malas dan kurang motivasi. Nah, gimana cara untuk mengatasi masalah ini? Yang pertama, buat jadwal harian dan pasang alarm agar terbiasa bangun pagi. Tuliskan tujuanmu agar tetap semangat seperti ingin sehat, berprestasi, atau membanggakan orang tua. Nah, dengan menuliskan tujuan, kita sudah mengetahui apa yang akan kita lakukan di hari itu. Hal ini juga bisa membantu diri kita untuk lebih disiplin setiap harinya. Nah, ada poin kedua, kecanduan gadget. Batasi penggunaan gadget dengan membuat jadwal belajar, beribadah, dan tidur tepat waktu. Ini juga sama, pasang batas waktu. Kita bisa pasang batas waktu untuk membuka aplikasi seperti sosmed, game. Kita juga bisa menanamkan pikiran pada diri kita sendiri bahwa kita harus membatasi karena hari-hari tanpa bergantung dengan ponsel atau handphone itu sangatlah segar ya. Lalu yang ketiga, lingkungan yang tidak mendukung. Nah, kalau misalnya lingkungan tidak mendukung, maka harus dimulai dari kita. Dan kita harus mengajak yang lain agar yang lain juga bisa merasakan hal yang positif. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan kecil, seperti merapikan tempat tidur setelah bangun, ajak keluarga atau teman untuk melakukan kebiasaan sehat bersama. Yang keempat, sulit menerapkan pola makan sehat. Biasanya yang seperti ini
sudah terbiasa dari kecil memakan makanan junk food atau makan makanan yang kurang sehat. Nah, karena kita tidak bisa langsung untuk dari 0 ke 100, jadi kita bisa mulai dengan perlahan ya. Misalnya kita mulai dari hal kecil terlebih dahulu, seperti membawa bekal sehat ke sekolah dan mengurangi jajanan yang tidak sehat. Nah, biasanya kita bisa membiasakan diri kita untuk minum air putih dan makan buah setiap hari. Hal itu akan meningkatkan nutrisi di tubuh kita agar tetap sehat ya. Lalu, yang kelima, masalahnya ada bosan belajar dan cara mengatasinya karena masing-masing individu itu mempunyai cara-cara belajar yang berbeda. Nah, kita harus cari tahu cara belajarnya masing-masing. Dengan cara belajar masing-masing ini dapat membuat pelajaran menjadi lebih menyenangkan. Lalu selain hal itu kita bisa mengajak teman-teman kita, bisa menonton video edukasi yang seru, atau mengunjungi tempat-tempat yang memang untuk edukasi. Oke, selanjutnya. Nah, berikut adalah contoh jadwal harian. Bisa dibuat melalui media digital maupun dengan sederhana. Bisa dari buku tulis yang biasa kita pakai. Jadi, untuk media digital, kita bisa membuat terlebih dahulu, misal dari jam 3:30 sampai jam 9, bisa disesuaikan dengan diri masing-masing. Atau mulai dari yang sederhana, kita bisa mulai dari buku tulis masing-masing kita sendiri. Yang penting adalah konsisten. Next. Nah, selanjutnya ada tokoh jurnalis dan presenter terkenal kita, yaitu Najwa Shihab yang memberikan kata motivasi hidup bahwa Indonesia butuh anak muda rebahan secukupnya dan berjuang selahnya. Hal ini berarti Indonesia butuh anak muda yang tahu kapan beristirahat dan kapan berjuang. Jangan hanya pandai mengeluh tanpa aksi, lalu rebahan sepanjang hari sambil merasa paling peduli. Nah, artinya kita harus mulai menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Sesi tanya jawab, saya persilahkan untuk moderator ngambil alih. Terima kasih kepada Sheryl atas pemaparan materinya yang sangat informatif dan sangat berguna. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang mengajukan pertanyaan, dipersilakan Anda bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung atau melalui kolom chat. Saya persilakan kepada pertanyaan pertama. Ada yang bertanya? Oke, Flo. Izin bertanya, apa yang akan terjadi jika salah satu dari 7 kebiasaan anak hebat tidak diajarkan sejak kecil? Seberapa besar pengaruhnya terhadap sikap dan karakter anak saat dewasa? Boleh Terima pelan-pelan nggak? kasih. Apa yang akan terjadi jika salah satu dari 7 kebiasaan anak hebat tidak diajarkan sejak kecil? Seberapa besar pengaruhnya terhadap sikap dan karakternya pada saat anak tersebut sudah remaja ataupun dewasa? Oke, tampung dulu ya, Po. Selanjutnya Diani. Baik, saya Diani, saya izin bertanya, apa contoh dampak negatif jika 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tidak diterapkan dengan baik? Apa ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, saya tutup sesi pertanyaan. Boleh dijawab oleh presenter kita, yaitu Sheryl. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Florence.